Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini, pada minggu ini sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran keempat yang bertajuk Melihat Wajah Tukang Emas. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah Melihat Wajah Tukang Emas. Bagaimana kita boleh melihat wajah tukang emas? Apakah peranan penderitaan dalam proses pemurnian? Bagaimanakah kita memahami semua ini dalam konteks kontroversi besar? Bacaan Alkitab kita seperti yang ada di skrin Anda. Ayat hafalan 2 Korintus 3:18 mengatakan, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Pendahuluan Sekolah Sabat, Tuhan sedang berusaha untuk menyucikan kita, untuk memurnikan kita seperti emas, untuk mengubah kita menurut gambarnya. Itu adalah tujuan yang menakjubkan, dan nampaknya lebih menakjubkan lagi adalah bahwa karakter seperti Kristus dikembangkan dalam diri kita hanya apabila kita melewati ujian hidup. Dan kita semua yang dengan muka yang tidak berselubung memandang kemuliaan Tuhan sedang diubahkan menjadi gambarnya dengan kemuliaan yang semakin bertambah yang datang dari Tuhan yang adalah Roh. Bagaimanakah kita berubah menjadi image Yesus? Adakah terdapat apa-apa yang perlu kita lakukan dalam proses ini? Saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan membagikan pembelajaran Sekolah Sabat kita seperti yang tertera di skrin Anda. Ada 5 topik. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu dalam gambarnya. Apa matlamat pemurnian itu? Agar kita hidup dalam gambar Tuhan, karakter Tuhan hidup dalam diri kita. Saudara, Roma 8 ayat 29 mengatakan, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Pada mulanya, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, Kejadian 1:27. Namun, dosa telah mencacatkan image itu pada manusia selama berabad-abad. Salah satu matlamat Injil ialah memulihkan image Tuhan dalam diri kita untuk dijadikan menurut gambar anaknya, Roma 8 ayat 29. Kita hidup di tengah-tengah konflik kosmik. Seluruh alam semesta dan semua makhluk surga melihat. Sebagai pengikut Kristus, kita mempunyai peranan untuk dimainkan di dalam drama ini dan boleh membawa kehormatan kepada Kristus, yaitu pantulan tabiat Tuhan melalui kehidupan kita. Akan tetapi ada satu lagi dimensi lain. Gambar Tuhan harus diproduksikan semula dalam diri manusia. Kehormatan Tuhan, kehormatan Kristus terlibat sama dalam kesempurnaan tabiat umatnya. Ellen G. White, The Desire of Ages, halaman 671. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu iman di tengah-tengah api pemurnian. Apa matlamat pemurnian itu seterusnya? Agar iman kita menjadi seperti emas yang dimurnikan oleh api. Ayub 23:10 katakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa kita sedang dalam peperangan. Kita tahu tentang kuasa jahat di luar sana. Kita mungkin tidak melihat mereka, tetapi kita dapat merasakan mereka bekerja menentang kita dalam hidup kita. Jadi kita mesti kuat dalam iman.
Kita mesti mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Ibrani 11:27. Tuhan menegaskan bahwa Ayub adalah seorang yang tidak bercelah dan jujur. Ayub 1 ayat 1. Kemudian, musuh menaburkan keraguan dengan mempersoalkan motivasi Ayub. Ayub 1 ayat 9 hingga 11. Ayub berada di ambang keputusasaan. Dia tidak paham mengapa semua tragedi itu berlaku. Tetapi dia paham dia sedang diuji. Dia pasti proses itu akan membuatnya bersinar seperti emas akhirnya. Bahwa dia akan menjadi sempurna. Watak sebenar kita ditunjukkan dalam ujian yang paling sukar. Dan ia diperhalusi oleh mereka. Pada saat-saat genting itu, Tuhan menambahkan baik aspek watak kita yang tidak akan kelihatan sebaliknya. Di tengah-tengah semua kesakitan dan penderitaan, Ayub dapat merasakan realiti proses pemurnian. Selain itu, betapapun dia tidak paham, dia tahu bahwa ujian ini akan memurnikan dirinya. Tajuk yang ketiga, kata-kata Yesus yang terakhir. Apa makna dari kata-kata Yesus yang terakhir? Untuk membentuk karakter kita serupa dengan karakter Tuhan. Matius 25 ayat 9 katakan, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Yesus berada di Yerusalem, tidak lama lagi akan mati. Menurut Injil Matius, masa mengajar Yesus yang terakhir sebelum Paskah diluangkan dengan menceritakan perumpamaan kepada murid-muridnya, termasuk tentang 10 gadis, biri-biri dan kambing. Kisah-kisah ini berkaitan dengan cara kita harus hidup semasa kita menunggu kedatangan Yesus. Oleh itu, kaitan perumpamaan ini dengan hari ini, dengan tanda-tanda kedatangan Yesus tidak lama lagi di sekeliling kita, menjadi lebih penting. Perbezaan antara kedua-dua kumpulan darah ialah bekalan minyak, ya, gadis-gadis tersebut dalam Matius 25 1 hingga 4. Makna pertama minyak ialah Roh Kudus, tetapi ia juga boleh ditafsirkan sebagai watak. Dalam perumpamaan, gadis-gadis yang bodoh digambarkan sebagai meminta minyak dan gagal menerimanya atas permintaan mereka. Ini adalah simbolik bagi mereka yang tidak menyediakan diri mereka dengan membangunkan watak untuk berdiri dalam masa krisis. Ellen G. White, pengajar belia, 1856, 0616. Kita akan menang dalam konflik jika kita mengembangkan watak kita melalui hubungan yang rapat dengan Yesus. Yesus menegaskan bahwa watak kita ditunjukkan dalam cara kita memperlakukan orang lain. Matius 25. Pena Inspirasi mengatakan, pertentangan dunia dalam pemeliharaan Tuhan memberikan latihan yang sangat diperlukan untuk mengembangkan karakter yang sesuai untuk pengadilan surga. Kita harus menjadi anggota keluarga kerajaan. Anak-anak Tuhan dan segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan menyerahkan diri mereka kepada kehendak Tuhan. Tajuk yang keempat, yang bijaksana. Siapa bijaksana itu? Apa yang dilakukannya? Apa hasil dari tindakan atau pilihan orang bijaksana itu? Menang atas konflik atau peperangan yang akan datang. Saudara, Daniel 12 ayat 10 katakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Hari ini kita akan melihat dengan lebih khusus tentang kepentingan tabiat bagi mereka yang masih hidup pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Daniel diberitahu bahwa sejurus sebelum Yesus datang, akan ada suatu waktu kesesakan yang tiada tandingnya dalam sejarah. Dalam Daniel dan Wahyu, kita melihat bahwa manusia akan dibagikan pada dua kumpulan pada akhir zaman, yaitu yang suci dan yang jahat.
yang memahami dan yang tidak memahami. Menurut Yeremia, masa itu akan menjadi masa kesusahan Yakub. Yeremia 37. Setelah masa rahmat berakhir atau pintu kasihan berakhir, orang yang ditebus akan mencapai kemenangan terakhir dan akan dimurnikan dan disucikan. Sementara itu, orang jahat akan terus memberontak terhadap Tuhan. Orang jahat tidak memahaminya, tetapi orang benar adalah bijaksana dan memahami situasi atau keadaan itu. Tajuk yang kelima, karakter dan community. Siapa community ini? Apa peranan community ini dalam hidup kita? Mereka akan menolong dan mendorong kita supaya kuat menghadapi pemurnian. Saudara, Efesus 4 ayat 13 katakan, sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jelas sekali, membangunkan watak kita adalah kerja individu. Namun, bagaimana pula dengan perwatakan masyarakat? Bolehkah gereja mengembangkan dan menyempurnakan wataknya? Ketika Paulus menulis kepada jemaat Efesus, dia menggambarkan gereja sebagai satu badan. Yesus adalah kepala dan umatnya membentuk selebihnya. Jika Anda melihat Efesus 4:13, Anda akan melihat tujuan utama hidup dalam community yang sedemikian. Ia adalah untuk mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sebab itulah kita memerlukan satu sama lain. Watak sesebuah gereja adalah jumlah dan kerjasama setiap watak anggota atau ahli anggota gereja. Watak ini diperhalusi apabila kita bekerja sama untuk membantu orang lain. Ini juga merupakan kesaksian yang kuat untuk semua makhluk surga. Niatnya ialah supaya sekarang, melalui gereja, hikmat Allah yang beraneka ragam harus diberitahukan kepada para penguasa dan penguasa di alam surga. Efesus 3 ayat 10. Pena Inspirasi juga menjelaskan, pembinaan karakter adalah kerja terpenting yang pernah diamanahkan kepada manusia. Pembelajaran pembinaan karakter dengan sungguh-sungguh sekarang ini, lebih dari sebelumnya, adalah amat penting. Tidak pernah mana-mana generasi terdahulu dipanggil untuk menghadapi isu yang begitu penting. Tidak pernah sebelum ini lelaki dan wanita muda berhadapan dengan bahaya yang begitu besar seperti yang mereka hadapi hari ini. Seterusnya Pena Inspirasi menambahkan, apabila ujian datang kepada kita, janganlah kita memikirkan betapa besarnya kesukaran dan merasa bahwa kita tidak dapat bersuka cita dalam Tuhan. Memang benar kita akan mengalami perubahan perasaan. Akan datang pada kita masa keputusasaan dan kemurungan. Tetapi adakah kita akan hidup dengan perasaan atau dengan iman? Apabila saudara-saudara dan kawan-kawan kita bercakap secara tidak wajar dan menyebabkan kita berduka cita, janganlah kita kecewa. Ingatlah bahwa kita berada dalam dunia ujian dan kesedihan dan kekecewaan. Apabila pengalaman ini datang pada kita, ia harus mendorong kita kepada Kristus. Jika mereka tidak melakukannya, kita akan menghadapi kerugian. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Pelajaran minggu ini memfokuskan kepada ujian penyucian. Penyucian memerlukan standar dalam case kita. Standar adalah image Tuhan dalam kita dan image Yesus Kristus yang merupakan pantulan sempurna image Tuhan. Penyucian juga memerlukan agen penyucian yang sering dinyatakan oleh Alkitab sebagai api. Hasil penyucian ialah tabiat kita. Dilambangkan oleh minyak dalam pelita 10 anak darah dalam perumpamaan Yesus. Kitab Daniel menggambarkan karakter mereka yang disucikan sebagai orang yang bijaksana dalam perkara tentang Tuhan. Peranan penting penderitaan dalam proses pembentukan dan pemurnian karakter. Pembentukan tabiat adalah pemulihan image Tuhan dalam diri manusia, karena mereka diciptakan oleh Tuhan pada mulanya, serta membentuk tabiat kita mengikut image Kristus.
Pembentukan tabiat ini melibatkan tema konflik kosmik. Dalam konflik antara yang baik dan jahat, inilah antara Tuhan dan setan, kita mengalami ujian kematangan. Pemurnian dan kematangan tidak pernah dicapai oleh individu dalam keterasingan. Sebaliknya, pemurnian dan kematangan dicapai oleh individu-individu dalam community tersebut. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini serba sedikit membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau bersama dengan kami, khususnya menolong kami di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.